Asal-usul bangsa Romawi didirikan oleh bangsa Atia yang tinggal di pinggir sungai Tiber pada tahun 750 sebelum Masehi. Nama Latia sendiri diambil dari nama tempat bangsa Latia tinggal yang bernama Latium, yang berupa lembah yang subur. Kemudian, mereka menamakan dirinya sebagai bangsa Latin dan berkembang hingga muara sungai Tiber. Menurut legenda, kota Roma sebagai pusat peradaban Romawi didirikan oleh dua bersaudara, yaitu Remus dan Romulus. Awalnya, mereka berdua sepakat untuk mendirikan kota, tapi di tengah perkembangannya terjadi konflik akan siapa yang menaiki tahta kota Roma. Remus dan Romulus terlibat dalam pertarungan hingga mati untuk naik tahta. Romulus pun terbunuh, dan Remus yang menjadi pemimpin kota Roma. Sebagian mengatakan bahwa kata Roma sendiri berasal dari nama Remus. Perkembangan bangsa Romawi. Setelah Remus menjadi pemimpin Roma, masuklah peradaban Romawi ke zaman kerajaan, di mana raja merangkap jabatan menjadi panglima perang dan hakim tertinggi kerajaan. Raja dibantu oleh 300 patrisia untuk bekerja sebagai pembuat undang-undang dan terdapat Komisia Curiata sebagai penyampai aspirasi rakyat. Zaman kerajaan berlangsung dari tahun 750 sebelum Masehi hingga 510 sebelum Masehi. Karena kekuasaan raja yang tidak terbatas, terjadilah pemberontakan dan memicu pemerintahan Roma berganti sistem menjadi negara republik. Pemerintahan republik berlangsung dari tahun 510 sebelum Masehi hingga 31 sebelum Masehi. Pada zaman republik inilah muncul tokoh-tokoh terkenal seperti Julius Caesar yang membantu Romawi untuk memperluas kekuasaannya hingga ke daerah Prancis dan Inggris. Sebelumnya, Caesar telah membentuk triumvirat atau aliansi 3 panglima perang untuk melawan kekuasaan senat yang sudah seperti kekuasaan eksekutif dan dipegang oleh panglima. Anggota triumvirat terdiri dari Crassus, Caesar, dan Pompeius. Ketiganya sempat bersaing dan akhirnya Caesar memegang takhta Imperium Roma. Tahun 14 sebelum Masehi, Julius Caesar akhirnya dibunuh oleh 2 orang bernama Brutus dan Cassius yang mengakhiri zaman Republik Roma. Setelah kematian Julius Caesar, zaman Republik Roma berakhir dan digantikan dengan zaman Kekaisaran. Dibentuklah kembali triumvirat yang beranggotakan Octavianus, Antonius, dan Lepidus. Mereka mendapatkan jatah memimpin wilayah provinsi-provinsi di Kekaisaran Roma. Tetapi Antonius dan Octavianus berselisih paham akan siapa yang akan menduduki pimpinan Imperium Roma. Klimaks dari perselisihan antara mereka terjadi ketika Antonius menikahi Cleopatra dan mengangkat istrinya sebagai Ratu Mesir. Para senat di Roma tidak senang dengan hal ini dan memerintahkan Octavianus dan pasukannya menyerang Antonius. Istrinya berhasil bunuh diri dan Antonius terbunuh oleh pasukan Octavianus. Oleh karenanya, Octavianus berhasil menjadi kaisar pertama Imperium Roma. Senat bahkan memberinya gelar Augustus yang berarti yang maha mulia. Sejak saat itu, Octavianus menganggap dirinya sebagai panglima tertinggi dan bahkan sebagai dewa. Jabatan Octavianus sebagai kaisar terbilang cukup lama, dari tahun 31 sebelum Masehi hingga 14 Masehi. Sekarang masuk pada keruntuhan bangsa Romawi. Keruntuhan bangsa Romawi disebabkan oleh dipecahnya wilayah kekuasaan Romawi karena luasnya terbentang dari Turki hingga Portugal sekarang ini. Wilayah Romawi dipecah menjadi 2, ada Romawi Timur dan Romawi Barat, dengan 2 ibu kota yang berbeda, Roma untuk Romawi Barat dan Konstantinopel untuk Romawi Timur. Kerajaan Romawi Barat tidak berlangsung lama karena adanya serangan dari bangsa Jerman dan mereka berhasil menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Romawi yang menyebabkan runtuhnya Romawi Barat. Sementara Romawi Timur itu menjadi kerajaan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Justinianus. Kerajaan Bizantium runtuh ketika tahun 1453 Masehi karena adanya serangan oleh Raja Ottoman yang sekarang wilayahnya menjadi Turki. Bangsa Romawi pada awalnya hanya mengenal dewa-dewi, politeisme. Kepercayaan ini mendapat pengaruh kuat dari Yunani. Bangsa Romawi kemudian mengenal agama Kristen ketika Tiberius berkuasa. Awalnya, agama Kristen berkembang di kalangan budak-budak. Semuanya berubah ketika Konstantin Agung menjadi Kaisar Romawi. Penyerangan terhadap pemeluk Kristen dihentikan dan menjadi agama nasional pada tahun 378 Masehi. Sistem sosial dan ekonomi bangsa Romawi.
Sistem sosial di bangsa Romawi hanyalah terbagi dua, masyarakat bebas dan budak. Pada masa itu nasib budak berada pada majikannya. Tak sedikit majikan yang bertindak seenaknya terhadap budaknya tersebut, dan mereka dapat menjadi masyarakat bebas apabila dijual dengan harga tertentu. Berbeda lagi dengan kalangan patrisia, di mana kalangan ini terbatas jumlahnya, karena kalangan patrisia adalah orang-orang kaya dan masih memiliki keturunan bangsawan. Patrisia sebagian besar bekerja di parlemen, menjadi senator ataupun komisia curiata. Tapi hanya kaum laki-laki saja yang dapat menjadi anggota senator maupun perwakilan rakyat. Bangsa Romawi sudah kenal dengan perdagangan karena pada masa Kaisar Octavianus, bangsa Romawi sudah menjalin kerjasama ekonomi dengan kerajaan-kerajaan di Laut Tengah dan Asia Barat. Seperti contoh, barang-barang yang didatangkan dari China ialah permadani sutra, kain katun, dan rempah-rempah. Dipercaya juga bahwa bangsa Romawi telah mengenal sistem uang. Bangsa Romawi pada zaman kejayaan sudah menguasai banyak bidang ilmu teknologi, seperti akuaduk atau jembatan air, Pantheon, dan yang paling terkenal adalah Colosseum. Bidang sastra Romawi mengalami kemajuan pesat pada era Octavianus. Beberapa karya terkenal penulis Romawi adalah Metamorphose dan De Bello Gallico.